Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung yang cantik dan imut-imut. Pede ya, gak masalah. Nah teman-teman, bagaimana teman-teman? Masih puasa nggak? Ayo, cuaca panas loh. Nah, alhamdulillah Nyai masih puasa dan Nyai baru selesai pulang dari Jonggol, membagikan paket sembako yang datang dari bantuan presiden dan Kemensos untuk masyarakat kecil yang ada di daerah Jonggol. Itu perbatasan Kabupaten Bogor dan Cianjur. Nah, Nyai itu kalau udah membahas sesuatu yang tidak masuk ke dalam logika Nyai ini, ya Nyai itu kan selalu memakai logika, bukan baper, bukan perasaan sebagai wanita, bukan ya. Nah, di sini Nyai membaca cuitan dari seorang istri atau ibu dari seorang anak. Dia itu istri seorang ketum partai, yaitu ketum partai yang partainya udah merosot tajam. Ya, merosot tajam suaranya 2019 itu Demokrat. Oke. Dia adalah Anissa Pohan yang lagi baper sama Denny Siregar. Dia bilang begini ya, Pak Jokowi, saya sebagai seorang ibu dan warga negara Bapak, saya protes terhadap tindakan Denny Siregar yang saya dengar seorang simpatisan Bapak, tapi ya kan, tapi membawa anak saya yang di bawah umur untuk dijadikan bahan olokan politik dia. Sebenarnya maksudnya Denny Siregar nggak mengolok-olok anaknya si Anissa Pohan, justru dia yang membuat anaknya diolok-olok orang, ya kan? Nah, ya, dia bilang lagi kalau orang tua saya dulu waktu saya kecil kalau ngomong ngawur apalagi nggak sopan sering diancam, nggak boleh ngomong begitu, nanti dicabein loh mulutnya. Kayaknya dia harus dicabein deh, tapi sebanyak ini cabenya. Ya, sebanyak ini katanya. Oh ya, emang berani Anissa Pohan bener-bener nyabein mulutnya Denny Siregar pakai cabai sebanyak ini? Jangan hanya bisa ngomong Anissa, buktiin dong ya. Kalau hanya bisa ngomongnya juga bisa, oke? Nah, lalu nya itu bukannya apa-apanya, itu males aja ngeliat orang terlalu baper, padahal dia sendiri yang memulai sehingga anaknya itu dibully oleh orang, ya. Nantinya kupas satu persatu. Saya ingin tahu apa yang sudah dilakukan oleh Denny Siregar untuk negara ini selain provokasi di sosial media. Abang bisa kasih solusi atau aksi nyata bantu masyarakat dalam kondisi negara sedang susah, dan atau lebih baik diam dibanding menyerang anak kecil dengan konten yang ngawur. Pertanyaan Nyai, apa yang udah kau lakukan Anissa Pohan selama terjadi pandemik Covid Corona ini? Apakah kau telah turun langsung ke masyarakat? Kan kalau Nyai lihat kemarin memang ada bantuan sih dari Demokrat, tapi kan kau tidak turun langsung ke masyarakat karena kau takut kan, ya enggak? Kau pasti takut corona, ya kan? Beda dong sama Nyai. Nyai langsung turun ke masyarakat, salaman sama masyarakat, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, Nyai dengan kekuatan batin Nyai dan izin Allah Subhanahu wa taala, Nyai turun ke perkampungan untuk memberikan bantuan sembako. Itu orang baru benar. Apalagi lo ya Anissa Pohan, lo kan katanya bini ketum, ya kan? Harusnya kasih contoh yang baik dong buat kadernya. Siapa tahu tuh, apalagi di Kabupaten Bogor, ya kan? Itu kan banyak kader-kader atau simpatisan dari Demokrat. Mungkin mereka juga butuh makan, ya kan? Lagi susah, bantu dong. Ya kan, seperti instruksi suamimu ketum Demokrat AHY, ya. AHY. Sorry, AHY. Nah, takutnya nanti salah baper lagi bininya, ya enggak kan? Teman-teman, ini contoh manusia yang tidak membaca isi materi secara utuh. Jelas di situ adalah mengenai Almira yang mendapat tugas dari sekolah untuk membuat masukan kepada presiden mengenai memilih tentang lockdown, dan konten ini adalah tentang hari pendidikan. Anda punya anak enggak? Kalau nanya ke Nyai sih bilang enggak. Kalau nanya sama Denny Siregar pasti dijawab ada, ya. Oke. Nah, begini loh Anissa Pohan. Ini Nyai juga bingung ya. Nyai juga bingung. Ini katanya ini tugas sekolah untuk membuat masukan kepada presiden mengenai memilih tentang lockdown, dan konten ini adalah tentang hari pendidikan. Hah? Masa sih? Di mana sekolah anakmu? Nyai akan tanya sama gurunya, bener nggak? Ya kan, jangan suka ngada-ngada kalau nggak bener, ya kan? Nah, tapi di status suaminya Anissa Pohan,
Aduh, lebay banget nih ini mulutnya. AHY bilang bahwa itu adalah PR, ya kan? PR anaknya dari sekolahan yang mengatakan suruh buat nih, beberapa hari yang lalu Aira putri saya mendapatkan tugas dari sekolahan untuk membuat dan menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris menjelaskan tentang lockdown dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa harus lockdown secara mandiri di rumah? Tentu semua dilakukan di depan komputer secara virtual. Tulis AHY ya di sini ya, secara virtual tulis AHY. Jelas ya Anissa Pohan, di sini lakimu aja bilang. Kenapa harus lockdown secara mandiri di rumah? Tentu semua dilakukan di depan komputer secara virtual. Tulis AHY ya, baca ini nih. Bukan di depan presiden, bukan memberikan masukan ke presiden, karena anakmu yang masih kecil itu belum pantas memberikan masukan kepada presiden, karena juga belum ranahnya dia, belum urusannya dia untuk mengurusi sebuah kata-kata lockdown atau mengurusi politik. Ingat itu, kamu bisa kena dijerat undang-undang perlindungan anak ya, kalau kamu terlalu mengeksplor anakmu demi kepentingan politik. Terkait hal tersebut, Aira katanya mengajaknya dan istri Anissa Pohan untuk berdiskusi dalam merampungkan naskah pidatonya. AHY mengaku terkejut dengan tugas sekolah tersebut. Pasalnya, Aira diketahui baru menginjak kelas 6 sekolah dasar, tetapi harus menjabarkan realitas wabah virus corona yang menjadi pandemik saat ini. Ya, jadi di sini tidak ada ini pernyataan ini ya. Nah, katanya yang seru lagi harus disampaikan ke Presiden Jokowi dan jajaran pemerintah, katanya ya. Tapi ini diucapkan, dijelaskan secara virtual di depan komputer ya. Lihat ini ya, baca lagi. Nah, sekarang gini ya, mungkin tugas ini kalaupun benar dari guru, tapi mungkin guru juga tidak akan menyuruh semua muridnya melapor atau memberikan masukan kepada Bapak Presiden. Logikanya begitu, nggak mungkin kan di sekolah memang anak kau aja. Di kelas itu cuma anak kau aja, Anissa. Enggak kan? Pasti ada beberapa anak murid. Nggak mungkin satu kelas itu suruh bikin pernyataan atau pendapat mereka tentang COVID-19. Kenapa harus mandiri di rumah, kenapa begini-begini, lalu kasih masukan kepada presiden. Nggak mungkin satu kelas. Logikanya begitu. Masa suruh pidato depan presiden anak kecil itu satu kelas, gitu maksudnya. Kan ini kan tugas PR, berarti semua murid dapat tugas yang sama dong, ya kan? Jadi kalau mau berbicara itu pakai logika dulu, karena bakal banyak orang yang akan menilai bahwa benar apa enggak sih, ya kan? Kalau hanya anakmu aja, si Almira itu aja yang ada di kelas sendirian aja satu-satunya ngan hiji-hiji nawae tanya dina sekolah teh dina kelasnya teh, percaya orang. Tapi di sekolah itu di kelasnya kan pasti ada beberapa murid, oke? Jadi nggak mungkin dong pidato semuanya di depan presiden. Nah, lalu Anissa Pohan ini baper banget. Dia selalu menyindir. Anissa Pohan gini, aku kasih tahu kau ya. Kau ini baru jadi bini ketum ya. Istri ketum partai. Itu baru berapa bulan juga kan. Nah, kau belum jadi ibu negara loh. Kau ingat nggak? Kau ngadu ke Pak Jokowi. Kau tahu nggak apa? Yang tempat kau mengadu adalah presiden yang dihujat, dicaci maki, yang suka difitnah oleh orang-orang yang tidak suka sama dia. Dan salah satunya mungkin dari kader-kader Demokrat, ya, yang menyerang, memfitnah Pak Jokowi, menghinanya. Tapi selama ini Ibu Iriana diem loh. Belum anak-anaknya juga diserang, dicaci maki, dicemoohkan, dihujat, dihina, dibully. Tapi Ibu Iriana, ibu negara, nggak pernah baper, nggak pernah ngadu ke suaminya, ya kan? Kamu baru jadi istri ketum loh, jadi ketum partai. Kamu sedikit Pak, kamu kenal nggak sih sama Denny Siregar? Siapa tuh Denny Siregar? Nggak kenal? Ops, ya udah kalau gitu saya mau lanjut ngaji aja. Gitu. Itu contoh istri ketum yang baik. Menurut saya tidak. Ya, kamu nggak dewasa menghadapi hal seperti ini. Harusnya kau menjadi seorang istri ketum partai, kau harus bersikap bijaksana menghadapi hal seperti ini. Makanya lain kali kalau nggak mau anakmu dibully orang, jangan diviral-viralkan surat terbukanya kepada presiden. Baca aja sendiri di kalangan terbatas. Baca aja di ininya kader-kader Demokrat. Ini enggak disebarkan di media sosial, disebarkan di media online. Jadi orang tahu dan baca.
Kita kan nggak bisa menghentikan berbagai macam komentar. Ada yang pro, ada yang kontra. Nggak mungkin kau harus mengatur-ngatur omongan orang. Kau siapa? Hah? Kau itu mantu mantan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, paham itu? Jadi nggak ada pengaruhnya kau harus melarang-larang orang mau ngomong. Ini negara demokrasi. Paham itu? Kau harus belajar, kau nggak? Makanya lain kali anak kau tuh suruh main aja. Main kayak bikin masak-masakan kayak, main dokter-dokteran kayak, atau belajar yang baik di rumah biar nanti dia jadi generasi yang baik ke depannya. Nggak mau anaknya dibully, jangan diekspos. Itu aja udah gampang kok. Kalian yang mengekspos, kalian begitu dapat kritikan, kalian yang kebakaran jenggot dan baper. Hello, hari gini lagi corona lo baper. Hahaha. Pusing deh kepalanya. Oke, Anissa Pohan, belajarlah kamu dewasa, belajarlah kamu bijak dalam menanggapi setiap permasalahan yang akan menimpa kamu. Kamu baru menjadi istri ketum, belum menjadi ibu negara. Jadi jangan terlalu baper-baper amat. Kalau kamu jadi ibu negara caramu kayak gini, aduh hancur nih negara dibikinnya. Oke? Bye, Anissa Pohan.